Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Kusumayanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B dengan NPM 2013021022 Universitas Lampung. Saya akan melanjutkan menjelaskan pasal-pasal tentang gerakan pramuka setelah video yang kemarin dari pasal 1-19 dan sekarang pasal 20-35. Pada bab 4 yaitu kelembagaan, bagian ke-1 itu umum. Ada pasal 20 ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat 2 yaitu satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas pertama, gugus depan, dan yang kedua, kuartir. Selanjutnya pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Selanjutnya bagian kedua tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Ada pasal 24. Isinya adalah gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Selanjutnya, ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Kemudian pasal 26, ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Lalu, pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Di samping itu ada bagian ketiga yaitu kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Ada pasal 28 ayat 1. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya ada pasal 29 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat 2, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 4, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk
Yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang ketiga adalah penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 4, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertama, pertanggungjawaban organisasi, kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Kemudian pasal 31 ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 4, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Dan ayat 6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, ketiga, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang keempat yaitu penetapan rencana kerja strategis organisasi. Kemudian bagian keempat, organisasi pendukung. Ada pasal 32 ayat 1, satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk satuan karya pramuka, gugus dharma pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, dan badan usaha. Ayat 2, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya bagian kelima, majelis pembimbing. Ada pasal 33 ayat 1 berbunyi, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Ayat 2, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat 3, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Dan ayat keempat yaitu majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Selanjutnya pasal 34 ayat 1, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Selanjutnya bagian ke-6 tentang atribut ada pasal 35 ayat 1 berbunyi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa pertama, lambang, kedua, bendera, ketiga, panji, keempat, himne, dan yang kelima yaitu pakaian seragam. Dan ayat kedua berbunyi atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Demikianlah penjelasan lanjutan mengenai pasal-pasal gerakan pramuka dengan 6 bagian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.